Ye. Aha. Goblok. Apa anjir? Nama Bayu Aditya dari Bunte. Umur 19. Nama Juanda Haji Yosua, biasa dipanggil Juan sih. Umur masih 19 sih, masih muda lah, masih muda. Kalau wajah ya jangan di inilah, biasa lah. Oke, nama saya Rizky Ramadan, sering dipanggil Madan. Midun lah. Madan, Midun, Mudun bisa juga. Nama saya Andi Hafiz, biasa sering dipanggil Belok sih. Umur masih muda sih, 19 tahun dan 20. Nama saya Fatur Akbar, tanggal lahir 16 Maret 1999. Nama saya Irfan Nur Fikri, umur 21 tahun. Nama siapa? Ya, nama saya Muhammad Fadila Ikhwan, umur saya baru 19 tahun. Hobinya kalau sekarang ya buat video-video yang nggak jelas aja lah. Oh, YouTuber. YouTuber yang belum ada AdSense-nya itu. Belum ada sensen ya, betul lu. Hobi sekarang lagi sing buat film ya di Instagram. Itu sih. Haus ya bang ya. Hobi apa ya? Nggak tahu. Yang jelas bukan mempermainkan hati wanita. Hobi lebih ke alam sih, lebih merekam alam, keindahan alam di Indonesia. Pas sekarang Hobi ini sih kayak belum ketemu hobi yang pas gitu, masih ngambang. Kalau yang lagi dijalanin sih kayak apa ya? Lagi hobi foto sih. Ya, buat konten video aja sih. Saya dengar hobinya mau mirip Pirsa Bersari ya gitu. Wis, kalau hobi sih ada jiwa fiksi yang saya kepengen aja ada dengan alam gitu. Kegiatan sekarang bawa daftar kuliah. Anak kuliah bos, ya kan. Kuliah di Politeknik Loksmawe, ya nggak? Nggak ada negeri ya? Negeri boy, negeri sih boy, negeri. Pejuang negeri gitu ya sih. Jurusan teknik elektro, ya nggak sih? Enak teknik nih boy. Betulin TV ya? Ya enggak lah. Terus saat ini lagi kuliah. Itu apa selebgram ya? Selebgram, bukan selebgram. Kegiatan akhir-akhir ini ya merekam segala hal, ya lebih ke alam sih, untuk kampanye ke alam sih, ke alam, mengenalkan alam Indonesia kepada halayak luar. Kegiatan akhir-akhir ini ya nggak ada sih, makan tidur doang. Nope. Kebetulan akhir-akhir ini kemarin sempet daftar kuliah ya, alhamdulillah lewat di Loksmawe, di Politeknik Negeri Loksmawe kan. Kampus ya? Iya, satu kampus sama bapak yang tadi sih. 2 bulan yang lalu kita sudah pengambilan gambar, tepatnya di Aceh Tamiang, yaitu Desa Kaloy, Tenggulun, dan banyak lagi. Saya dan teman-teman menghasilkan sebuah film yang asli dari Aceh Tamiang dan ditayangkan di Festival Film Dokumenter Masyarakat Adat. Festival ini diadakan beriringan dengan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat. Kemarin kan ada demo. Ya. Ada tahu sedikit. Oh ya. Iya ini anjir. Bukan masa demo. Ya saya di dalam rumah demo itu anjir. Ya aku tuh pergi mau jumpain teman. Ya, ada ibu-ibu megang apa sih? Sorbet ya? Dia gini-gini anjir. Aku mikir ngapain ya kan? Dia gini-gini. Rupanya saya pada spanduk demo. Rupanya bahwasannya banyak masyarakat Tamiang rupanya yang memang gak setuju dengan adanya perubahan jalan ini, betul. Karena yang saya dengar pun biasanya kan orang ini kan kalau malam kan jualan di pinggir jalan itu kan dari digusur. Ya di satu sisi kalau menurut saya banyak yang nggak setuju karena memang bener yang tempat dipindahkannya mereka ini tempat kayak mana gitu, tempat kecil gitu ya karena memang kadang nggak ada lahannya gitu. Maksud saya sih ya boleh dipindahkan, cuman ya paling nggak ada lahan yang luas lah atau yang memang SNI lah gitu ya sih. Helm aja SNI boy ya kan. Ya kayak gitulah ya kan itu.
tahap yang gimana gitu Tamiang sekarang? Mungkin udah sampai tahap pertengahan nggak ya? Karena kalau tahap yang terlalu tinggi mungkin bisa kita lihat ya, seperti sarana olahraga mungkin. Sarana olahraga tuh belum mencakupi seperti stadion yang udah berapa tahun itu mungkin? Kurang tahu sih. Udah entah berapa tahun lah mungkin. Entah mungkin nanti tunggu kita punya cucu baru bisa dipakai. Entah itu Kalau dipakai ya kan. Kalau punya cucu. Oke. Dan kalau dibangun itu. Nah, oke gini bang, kemarin kan ada tuh mah yang kan Tamiang nih baru ada ngadain perubahan jalan ya pengalian jalan. Nah itu menurut abang sendiri gimana? Apakah benar berdampak positif atau bahkan negatif gitu? Menurut abang gimana? Ada positifnya ada negatifnya sih. Positifnya gimana maksudnya? Kalau positifnya kalau menurut saya di pertengahan kota tuh jadi rame karena orang masuk-masuk terus itu. Entah karena baru berubah ya. Berarti dulu nggak ramai gitu sih? Iya. Entah mungkin karena orang mau coba jalan baru mungkin. Bener sih. Bener orang nih demo, udah bagus tuh, di demo aja terus. Iya betul. Biar umum sadar ya. Anjay. Oh ya. Itu kan yang berdampak positifnya tadi ya. Ya, Ya, yang negatifnya gimana? yang negatifnya itu tadi bang. Pedagang kaki lima nih, orang nih gimana ya, punya keluarga juga yang harus dihidupi, yang dia harus diberi nafkah, yang harus kompornya itu menyala setiap hari untuk masak, ya kan. Jadi kan dari situ penghasilan mereka tuh yang biasa berjualan di situ karena digusur nih tadi nggak tahu kemana gitu, ya kan. Jangan sedih bang, saya sedih sih. Oh, tentang jalan. Ya, itu tadi yang kayak yang aku bilang tadi kan, kayak sejak kapan ada jalan lintas itu di tengah-tengah perkotaan gitu. Itu ganggu loh, serius. Mau masuk kota tapi dihalang oleh mobil-mobil besar gitu. Kan susah jadinya. Lagian pun aktivitas di kota juga lebih kurang efektif. Sebelumnya ramai gitu kan. Adalah tempat-tempat kalau misalkan malam mana sibuk nggak nongkrong. Banyak tempat nongkrong, tapi sekarang kayak bingung gitu. Kotanya jadi kayak kota mati. Lebih ya sangat terbatas lah. Ya di sini saya nongkrong di sini. Menurut kamu keadaan Tamiang tuh tambah bagus atau gimana gitu? Keadaan Tamiang tuh kan luas. Masih seperti biasanya. Cuma itu saya kurang suka dengan pemerintahannya gitu. Masih kacau lah. Nggak tahu kita. Banyak generasi muda yang tidak mereka pedulikan gitu. Padahal kaum muda lah yang membawa Tamiang itu lebih baik gitu. Gitu sih menurut saya. Masih ada jiwa semangatnya gitu. Jalannya dalam perubahan sekarang ribet, hancur. Beberapa pemerintah yang pejabat-pejabat Tamiang ini ada yang saya tidak suka dengan prinsip sosialnya lah, yang nggak open dengan anak muda seperti kita. Koning. Enggak, saya kayak apa nih mendalam sekali ngomongnya. Kali kayak. Tamiang itu ya seperti tadi saya bilang, open nggak open orangnya, pemerintahnya ada yang open, rakyatnya ada yang enggak. Yang sekarang ini banyak yang nggak open sih, sering kasih janji palsu. Pesan saya untuk Tamiang, berubahlah. Untuk anak-anak Tamiang, remaja-remaja Tamiang boy, teruslah berkarya. Walaupun pemerintah tidak mengopen, teruslah berkarya. Pasti akan pemerintah tuh akan melihat. Kalau di atas ya. Kalau di atas. Harapan ke Tamiang, semoga menjadi kota yang didambakan oleh kota Aceh, kita Serambi Mekah. Harapan untuk Tamiang ya semoga lebih baik lah, lebih banyak kemajuan lah. Ini kan kita sudah bahas, sudah harapan abang untuk Tamiang tuh ke depan bagaimana gitu. Kalau harapan untuk Tamiang ke depan, saya harap Tamiang ini lebih bisa maju lagi, lebih bangkit. Terus tolong gitu kalau memang ada remaja-remaja, karena gini, penerus generasi selanjutnya itu remaja gitu, bukan orang tua, ya kan? Jadi kalau memang ada anak remaja yang berpotensi, itu disupport lah coba. Karena gini, kalau remaja nih belum banyak duit dia bang, ya kan? Kalau mau buat apa-apa susah, mau pergi ke sana susah. Kayak ada kegiatan apa-apa, istilahnya mendongkrak kabupaten, mendongkrak Tamiang lebih bagus lagi. Gak didanai macam mana? Mau cari duit sendiri, jual apa bang? Bakso bakar. Kami emang selalu berjualan kadang kan. Emang kayak mana lah, nasib bangsa di tangan remaja, bukan orang tua. Nasib bangsa di tangan remaja. Iya betul tuh. Ini bisa di tagline tuh ya. Oke. Kalau untuk Tamiang sih khususnya ya, kalau di bidang seni mau apapun itu ya cobalah para penguasa-penguasa daerah itu atau pihak-pihak pemerintah memperhatikan bibit-bibit unggul yang ada di daerah.
sayang loh. Mereka ketika mereka mempunyai bakat tetapi mereka tidak tahu melampiaskan bakat mereka itu di mana, ya sayang gitu. Atau entah ke depan dibuat sebuah Wadah itu, dibuat wadah lah gitu wadah, ya. nah, sebuah wadah atau sebuah di tengah kota dibuat sebuah pentas. Jadi setiap malam minggu akan diadakan pentas seni Iya, betul. remaja-remaja. Nanti ada yang memunculkan ini, Iya. memunculkan itu. Jadi Ibaratnya adalah tempat untuk menyalurkan adalah gitu tempat ya mereka kan. untuk bermain Iya, gitu. betul betul betul. Tamiang bisa. Perubahan sih. Satu kata Buat asisten. buat Tamiang, berubah. Wow, berubah ya. Benar, benar. Semoga kita Bang Padi bisa membawa nama bangga Tamiang lagi ke jenjang internasional. Berubah lah. Berubah lah. Tetap berubah lah. Satu kata untuk Tamiang, kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Satu kata buat Tamiang. Oke aja lah. Oke. Semuanya lah oke. Oke. Udah nggak mau komen lagi soalnya. Terima kasih. Yuk, Bang Fadil, yang lagi di Bogor nih, ya kan? Nama siapa? Jakarta, Bang? Jakarta, Jancok. Hobi mas sekarang. Tarbo. Copot boy. Umur 23 ya jalan. Udah yuk. Ini Kita dorong. Terus kita dorong. Ya. Ke belakang boy, dorong boy. Iya, oke, thank you. Halo sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sakit hati soalnya. Iya, sama-sama siap. Oi guys, sekarang kita berada di daerah Karangbaru. Oh iya, aku mau ngasih pantun nih. Jalan-jalan ke Sleman, jangan lupa membeli bakwan. Jangan pernah kau ngasih harapan kalau kau hanya harap teman. Yo, gitu goblok.